campur sawi sama buah bohong. Setahun Jokowi Ahok. Iya. Tancap Bang. Cuma bisa dirasa. Selamat malam Jakarta. Selamat malam hadirin yang berbahagia dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Sebuah kehormatan bagi saya Rory Asyari dan rekan saya Gilang Ayunda menemani Anda malam hari ini dalam program spesial Metro TV Setahun Jokowi Ahok. Ya, disiarkan langsung dari Pelataran Monumen Nasional Jakarta. Kami senang sekali hari ini bisa berkumpul bersama hampir seluruh warga DKI Jakarta ya yang sekarang sudah hadir di sini. Dan Rory, pemirsa dan juga warga Jakarta yang hadir di Monas, tidak terasa rupanya sudah 1 tahun Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama memimpin DKI Jakarta. Betul. Nah, selama 1 tahun ini sudah banyak sekali yang terjadi. Program-programnya ada yang sudah terlaksana, ada juga yang masih dalam proses. Lantas bagaimana realisasi janji-janji Jokowi semasa menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta ini? Betul, nanti kami juga mengundang partisipasi dari warga DKI Jakarta untuk bertanya ataupun mengkritisi segala kebijakan dari pasangan Jokowi dan Ahok ini. Namun sebelumnya kita ingin mengabsen terlebih dahulu, mana yang dari Jakarta Timur? Wow. Luar biasa. Kita sekarang akan beralih ke Jakarta Barat, Jakarta Utara, Wah, sudah memenuhi. Jakarta Pusat, Wah, luar biasa. Jakarta Selatan, Kepulauan Seribu. Wah, kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Seluruhnya sudah hadir di sini dari seluruh wilayah DKI Jakarta. Tetapi kita juga tidak lupa ingin menyapa dulu untuk yang sudah hadir di sini, Rory. Rupanya kalau kita lihat lengkap ya. Ada Ketua DPRD dan para wakil Ketua DPRD, serta Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Panglima Kodam Jaya atau yang mewakili, Kapolda Metro Jaya atau yang mewakili. Selamat malam pula untuk Komandan Garnisun Tetap 1 Jakarta, serta para pejabat Pemprov DKI Jakarta. Nah, tidak hanya kami berdua yang akan memandu acara pada malam hari ini, namun ada juga rekan kami Wahyu Wiwoho yang akan memandu Anda semua yang ada di pelataran Monas, Jakarta untuk bertanya kepada pasangan Jokowi Ahok. Wahyu, silakan. Wahyu. Iya, oke, baik. Rory dan Gilang, selamat malam juga para hadirin dan juga tamu undang yang sudah hadir di peringatan 1 tahun Jokowi Ahok. Dan saya juga benar sekali sudah bersama kurang lebih
5.000, sepertinya lebih dari 5.000, mungkin bisa sampai 7.000 dari warga Jakarta di sini. Dan tadi sudah disebut satu persatu, meriah sekali Jakarta Utara, Timur, Barat, Selatan, Pusat, kemudian ada Kepulauan Seribu. Nanti kita akan berbincang-bincang juga dan ada dialog interaktif antara warga dengan pemimpinnya, yaitu Pak Jokowi dan Ahok. Nanti di segmen selanjutnya pasti Rory dan Gilang. Ya. Baik, Baik. Wahyu, kita nantikan pertanyaan-pertanyaan dari 5.000 lebih warga DKI Jakarta di sini. Banyak sekali, tapi yang harus kita juga kepada warga yang tercinta di sini, kita semua hadir di sini untuk menemukan permasalahan di Jakarta. Tentunya kita tahu ya, kalau Jakarta memang banyak sekali masalahnya, kompleks pula. Nah, tetapi untuk memecahkan masalah-masalah itu tentunya bukan hanya tugas dari pemerintah saja, tetapi juga diperlukan kerjasama dari bapak-bapak, ibu-ibu, kakak adik semua di sini untuk ikut mensukseskan program-program yang telah dicanangkan. Baik, langsung saja kita sambut bersama hadirin dan juga pemirsa Jokowi dan Ahok. Oke, kita beri aplaus yang meriah untuk Pak Jokowi dan juga Pak Ahok. Nah, Gilang dan juga bapak-bapak, yang berbeda, banyak orang mengatakan bahwa apa yang membedakan Jokowi Ahok adalah gaya komunikasinya Ya. kepada warga masyarakat. Masih sangat jarang pemimpin daerah, pemimpin negara yang melakukan gaya komunikasi seperti ini. Belusukan ataupun negosiasi meja makan begitu. Negosiasi meja makan Sehingga ya. bisa memindahkan ribuan warga dari Waduk Ria Rio, Pluit, kemudian para pedagang kaki lima di Tanah Abang. Seberapa pentingkah gaya komunikasi seperti ini, Pak Jokowi dan Pak Ahok? Ya, sebelumnya mungkin ingin saya sampaikan bahwa kami Jokowi dan Ahok ini dipilih langsung oleh rakyat Jakarta, oleh masyarakat Jakarta. Sehingga dalam refleksi 1 tahun ini kita ingin juga memberikan sebuah pertanggungjawaban moral kepada pemegang saham, yaitu masyarakat DKI. Kami ini hanya bekerja untuk masyarakat yang ada di DKI Jakarta. Sehingga menurut saya pada malam hari ini mungkin masyarakat nanti bisa memberikan koreksi-koreksi, memberikan evaluasi tentang apa yang telah kita kerjakan. Ya, memang dalam setiap problem-problem yang ada di Jakarta ini kami selalu melakukan pendekatan-pendekatan yang persuasif, intervensi sosial, seperti yang di Tanah Abang juga kami undang makan siang, yang di Pluit saya nggak tahu berapa kali saya undang makan siang, yang di Ria Rio juga rame-rame kami ajak makan siang, kita ajak berbicara, kemudian setelah dijelaskan secara detail, konkret, enaknya apa, manfaatnya apa, baru mereka biasanya setelah penjelasannya itu detail, mereka akan menyetujui. Biasanya seperti itu. Jadi dari mengajak makan di meja makan rupanya bisa meluluhkan hati warganya juga ya Pak Jokowi? Enggak, ini bukan masalah meluluhkan dan tidak meluluhkan, bukan itu. Tetapi kami menjelaskan program secara detail di dalam sebuah meja makan, dan penjelasan itu kalau sudah kita makan kenyang itu lebih enak. Oke, namun kita nanti akan berbincang Pak, sebenarnya untuk bernegosiasi dengan para pedagang, bernegosiasi dengan warga yang tinggal di bantaran waduk butuh berapa lama sih sebenarnya negosiasi? Kita akan bahas itu, namun mungkin kita bisa menyajikan kepada pemirsa dan juga pada hadirin semua di sini terkait dengan sebenarnya bagaimanakah rekam jejak pemerintahan Jokowi dan juga Basuki Cahayapurnama dalam tayangan berikut ini. Genap setahun sudah, Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama memegang tampuk kepemimpinan Provinsi DKI Jakarta.
Sejak resmi dilantik pada tanggal 15 Oktober 2012, pasangan yang akrab disapa Jokowi Ahok ini terus melakukan berbagai gebrakan demi mewujudkan janji mereka, yakni membangun Jakarta baru. Proses kerja keduanya semasa menjabat sebagai pemimpin di daerah masing-masing membuat masyarakat DKI Jakarta menaruh harapan tinggi pada Jokowi dan Ahok. Setiap kebijakan yang diambil keduanya pun mendapat perhatian penuh dari publik. Jokowi yang kalem dan Ahok yang cenderung lebih tegas menjadi paduan yang dinilai pas untuk membenahi ibu kota Jakarta. Berbagai program pun dirancang oleh Jokowi dan Ahok demi menggapai misi mereka. Kerja keras keduanya mulai menampakkan hasilnya, seperti penerapan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang mendapat respon baik dari masyarakat. Relokasi pedagang kaki lima yang menjamur di Tanah Abang pun menunjukkan hasil yang positif. Sebuah prestasi, mengingat program tersebut telah menjadi agenda yang gagal dilaksanakan gubernur-gubernur sebelumnya. Prestasi lainnya adalah revitalisasi waduk-waduk di Jakarta yang sebelumnya beralih fungsi menjadi pemukiman warga. Serta di penghujung 1 tahun kepemimpinannya, mereka mencanangkan kembali pembangunan monorel yang sempat mangkrak sejak tahun 2007 dan meresmikan pembangunan moda transportasi massal atau MRT. Kemajuan demi kemajuan dalam penanganan program-program tersebut tentu tidak diraih begitu saja. Hingga saat ini, masih ada beberapa masalah yang dialami. Di Waduk Pluit misalnya, muncul beberapa pemukiman di lahan yang telah dibersihkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Hal ini membuat berang Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama. Basuki pun sempat berujar akan mempidanakan warga yang membandel tersebut. Begitu juga dengan warga Waduk Riario yang sempat bersitegang dengan Pemprov DKI Jakarta terkait tuntutan uang kerahiman atas penggusuran mereka. Relokasi pedagang kaki lima di Tanah Abang pun bukan tanpa masalah. Penolakan dari beberapa oknum sempat menghambat proses relokasi PKL. Bahkan setelah para pedagang kaki lima telah menempati Blok G Pasar Tanah Abang pun masalah masih membayang. Para pedagang mengancam akan kembali berdagang di jalan dikarenakan adanya oknum yang menarik pungutan. Padahal omset pedagang sendiri tengah mengalami penurunan. 1 tahun memang bukan waktu yang cukup untuk mengevaluasi kinerja Jokowi dan Ahok. Masih banyak program-program yang belum terrealisasi. Salah satunya adalah upaya pengentasan kemacetan dengan memanfaatkan integrasi transportasi massal yang baru saja mulai dibangun. Begitu juga dengan honor tambahan bagi ketua RW dan RT sebesar Rp500.000 per bulan yang belum dilaksanakan. Di tengah perjuangan Jokowi dan Ahok dalam mengatasi kemacetan di ibu kota, kebijakan pemerintah pusat soal pengadaan mobil murah dirasa Jokowi tidak membantu mengatasi kemacetan. Justru kebijakan ini berpotensi menambah volume kendaraan di ibu kota yang tentu saja bisa berujung pada kemacetan yang makin parah. Bukan sekali Jokowi mengalami perbedaan pendapat dengan pemerintah pusat. Jokowi sempat berpendapat kalau BLSM yang dibagikan pada masyarakat dapat dialihkan kepada hal yang lebih produktif. Begitu juga dengan pengadaan Pekan Raya Jakarta di Kemayoran. Jokowi menilai pihak penyelenggara tidak mengakomodir usaha mikro dan usaha kecil menengah. Gaya kepemimpinan Jokowi pun sempat menuai kritik. Jokowi dinilai terlalu banyak menghabiskan waktu di lapangan. Gaya bicara Ahok yang cenderung tegas dan belak-belakan pun menjadi perbincangan. Terutama setelah video Ahok yang sedang marah-marah saat rapat beredar di YouTube. Beberapa orang menilai sikap tersebut tidaklah pantas dilakukan oleh seorang wakil gubernur. Pekerjaan rumah Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama dalam membenahi ibu kota Jakarta masih banyak. Masih ada 4 tahun kepemimpinan yang harus dijalani untuk membuktikan janji-janji mereka. Masyarakat DKI Jakarta pun berharap agar pemimpin pilihan mereka dapat mengubah wajah Jakarta menjadi Jakarta yang baru. Ya, itu tadi rekam jejak Jokowi Ahok selama
selama 1 tahun. Memang sudah banyak sekali yang terjadi. Nanti juga kita akan memberi kesempatan kepada warga Jakarta yang hadir di sini untuk bertanya langsung kepada gubernur dan wakil gubernur. Kita akan mencari tahu permasalahan apa di Jakarta yang cukup membuat masyarakat ini berkeluh kesah selama ini. Tapi bukan itu intinya, kita akan melihat juga titik temunya. Kita akan mencari solusinya bersama dengan duduk bersama seperti ini. Jangan kemana-mana pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini.